Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ummahat yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah di kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita. Di kesempatan sore hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab panduan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha di jilid yang kedua. Yang nantiasa kita berharap mudah-mudahan Allah mencatat kegiatan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan di sore hari ini menjadi satu aktivitas kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan ini semua akan menjadi sebab dimudahkan di yaumil qiyamah langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan nantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita istiqomah, semangat serta kemudahan untuk mempelajari dan memahami ilmu bahasa Arab yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan senantiasa kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah mengikuti dan meneladani Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak Allah mengizinkan kita meminum telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam di surga. Dan mudah-mudahan kelak Allah memberikan pada kita syafaat beliau kepada kita semua sehingga kita pun bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala di surga Jannatul Firdaus, di surganya yang dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan membahas latihan-latihan dari pelajaran yang ke-27 Ad-Darsu As-Sabi wal Ishrun dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah di jilid yang kedua ini. Tafadhalna iftahna jami'an kutubakunna fi tamrin as-arabi wal ishrin min ad-darsi as-sabi' wal ishrin. Silakan semua dipersiapkan kitabnya dan dibuka di latihan yang ke-24 di pelajaran yang ke-27. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pelajaran kita atau latihan-latihan yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini masih berkaitan dengan kaidah pembentukan dan juga perubahan tasrif dari fi'il mu'tal ain atau dikenal juga dengan fi'il ajwaf. Kita masih akan membahas tentang kaidah perubahan dan pembentukan fi'il
ajwaf, atau juga dikenal dengan apa? Fi'il mu'tal ain, fi'il yang huruf ainnya atau ainul fi'linya terdapat huruf illah. Alhamdulillah, di beberapa pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan beberapa bentuk perubahan fi'il mu'tal ain atau fi'il ajwaf dari bab yang pertama, yaitu bab fa'ala yaf'ulu. Pada contoh qala yaqulu, soma yasumu, kana yakunu. Ini adalah bab yang pertama. Kemudian kita juga belajar dari bab pertama bagaimana cara menjadikan fi'il ajwaf atau fi'il mu'tal ain yang ada pada bab kedua ini dari bentuk madhi menjadi mudhari jadi amr. Kana yakunu kun, qala yaqulu qul, shoma yasumu sum. Tidak hanya itu saja, kita pun belajar bagaimana cara mentasrif fi'il madhi kalau disambungkan kepada domir-domirnya. Mulai dari bab pertama, alhamdulillah kita selesaikan. Soma untuk satu orang, huwa, hum somu, hiya somat, hunna sumna, anta sumta, anti sumti, antum sumtum, antunna sumtunna, ana sumtu, nahnu sumna. Kemudian kita juga belajar contoh-contoh penggunaan fi'il madhi dari bab pertama, fi'il mu'tal ain di dalam satu kalimat sempurna. Kemudian beliau menyampaikan pada kita bagaimana cara kita mentasrif fi'il mudhari dari bab yang pertama. Soma yasumu, yasumu huwa, hum yasumuna, hiya tasumu, hunna yasumna, anta tasumu, anti tasumina, antum tasumuna, antunna tasumna, ana asumu, nahnu nasum. Kemudian kita juga belajar bagaimana fi'il mudhari ini dimasukkan dalam kalimat sempurna. Kemudian pun penulis menyampaikan juga kepada kita bagaimana keadaan fi'il mudhari dari mu'tal ain ini kalau dalam keadaan majzum, apabila didahului oleh huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Seperti la nahiyah. La tasum yaumal jum'ati munfaridan ya ukhti. Ya akhi, apa? La tasum yaumal jum'ah munfaridan. Jangan kamu berpuasa hari Jumat secara sendirian. Illa idza tasum qablahu. Kecuali kalau engkau berpuasa sebelumnya, misalnya. La tasumi yaumas sabti. Jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu. Lihat di sini tasum. Tasum, hilang wawunya karena ada la nahi yang menjazmkan. Demikian pula kalau dimasuki oleh lam tasum, lam akul, lam tasumu. Ini kita belajar apa? Bagaimana cara membentuk fi'il mudhari mu'tal ain kalau dalam keadaan majzum. Demikian pula dalam keadaan mansub kalau kemasukan an, lan tasuma, lan taqula dan sebagainya. Sampai terakhir kita belajar mentasrif fi'il amr dari bab yang pertama. Kul, kalau banyak kulu. Kalau satu orang perempuan kuli. Kalau banyak perempuan kulna. Selesai sudah pembahasan fi'il mu'tal ain pada bab yang pertama. Kemudian kita pun di pelajaran atau di pertemuan di pekan sebelumnya memasuki pembahasan fi'il mu'tal ain yang ada pada bab yang kedua. Apa itu bab kedua? Yaitu bab fa'ala yaf'ilu. Contohnya seperti ba'a yabi'u yang artinya menjual. Bukan yabu'u, tapi yabi'u. Kenapa? Karena beda babnya. Saro yasiru, bukan saro yasuru. Kenapa yasiru? Terpakai ya. Karena babnya bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Beda babnya dengan bab pertama. Kemudian pula kita belajar pada contoh-contoh yang lainnya. Goba yagibu, artinya gaib, tidak hadir. Goba yagib, bukan yagubu tapi yagibu. Masuk pada bab yang kedua. Kita belajar bagaimana cara mentasrif fi'il madhi mulai dari domir huwa sampai domir ana. Goba huwa, hum gobu, hiya gobas, hunna gibna, bukan gubna. Kalau bab pertama kulna sumna, kalau bab kedua gibna. Gipta anta, giptum antum, gipti anti, giptuna antuna, giptu ana, gibna.
nahnu. Tinggal diganti dengan ba'a. Ba'a yabi'u, ba'a ba'u. Ba'as, bi'na, bi'ta, bi'tum, bi'ti, bi'tunna, bi'tu, bi'tuna. Alhamdulillah, itu semua kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sampai pembahasan kita kepada mentasrif fi'il mudhari, fi'il mu'tal ain pada bab kedua. Ba'a yabi'u, yabi'u huwa. Kalau hum yabi'una, kalau hiya tabi'u, hunna yabi'na, anta tabi'u, antum tabi'una, anti tabi'ina, antunna tabi'na, ana abi'u, nahnu nabi'u. Dan juga contoh-contohnya dalam kalimat itu semua sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bagi yang ketinggalan atau yang ingin mengulang bisa melihat di rekaman pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah ta'ala di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan masih membahas tentang fi'il mu'tal ain dari bab yang kedua, khususnya dalam pembentukan fi'il mudhari. Namun pembentukan fi'il mudhari yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini, tepatnya yang ada di latihan ke-24, kita akan belajar pembentukan fi'il mu'tal ain atau fi'il ajwaf dalam bentuk mudhari ketika didahului oleh hurufun jazimah. Ketika didahului oleh huruf-huruf yang menjazmkan. Bagaimana keadaan fi'il mu'tal ain, khususnya tatkala bentuk dalam bentuk fi'il mudhari ketika dimasuki oleh hurufun yazzimu atau hurufun tajzimu al-fi'la al-mudhari. Huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Hayya bina nadkhulu au nadrusu wa nujibu anit tamrini ar-rabi wal ishrin. Silakan ayo kita sama-sama membahas insyaallah latihan yang ke-24. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala huna ta'ammal ma yali. Kata penulis, perhatikan contoh berikut ini. Yabi'u, kata penulis, lihat ini, yabi'u. Bentuk mudhari'nya yang sudah kita pelajari di latihan sebelumnya. Lihat di latihan sebelumnya. Yabi'u, begini. Ba'a yabi'u. Dia sedang menjual. Kemudian fi'il mudhari ini dimasuki oleh huruf lam. Kita sudah belajar umahat, lam adalah harfun min hurufin jazimah. Dia adalah salah satu huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Lam. Di antaranya juga apa? Lamma, artinya belum. Lihat, ketika ada lam, maka ainnya yang dhammah berubah menjadi sukun karena dijazmkan oleh lam. Lam yabi', begini. Bisa umat lihat ya, dalam kasus ini, iya-nya sukun, ainnya sukun. Kita sudah belajar sebelumnya, ingat, kalau ada dua sukun dalam satu kata, maka dalam kaidah bahasa Arab, sukun yang pertama harus dibuang. Dalam kaidah bahasa Arab apa? Sukun yang pertama harus dibuang, agar mudah diucapkan. Asalnya begini, lam yabi'. Kemudian ada sukun dua, ya yang pertama, sukun pertama ini dibuang jadi lam yabi'. Limadza la yaltaki sakinani, li'annahu la yaltaki sakinani. Karena nggak boleh bertemu dua sukun. Ini sebabnya. Demikian pula dengan kata tabi'u, artinya kamu menjual, sedang menjual, mudhari dimasuki oleh huruf la. La di sini maksudnya la an-nahiyah. La yang artinya larangan. Karena la nahiyah menjazmkan fi'il mudhari. Kalau la nafiyah yang artinya tidak, tetap sama fi'il mudhari dhamma la tabi'u. Tapi di sini lihat, kita lihat contoh kasus dalam kata ini, la tabi', ainnya sukun. Berarti la ini larangan, jangan kamu jual. Kita perhatikan ketika bertemu dengan la nahiyah menjazmkan mudhari, maka terjadi adanya dua sukun. Sukun pertama dibuang menjadi la tabi'. Jangan kamu menjual. Demikian pula ketika kita ingin menjadikan fi'il mudhari
mu'tal ain pada bab kedua menjadi fi'il amr. Kita lihat tabi'u, kamu menjual. Kita jadikan perintah. Juallah, begitu ya. Cara menjadikan mudhari' menjadi amr mudah. Bagaimana? Hilangkan harful mudhari'. Kita hilangkan harful mudhari', taknya dihilangkan. Kemudian jazmkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya dhammah. Kita jazmkan menjadi sukun. Bi', begini jadinya. Taknya hilang karena mau jadi amr. Kemudian ainnya sukun karena fi'il amr harus menjazmkan harus menjazmkan lamul fi'il. Lam fi'il pada kata yabi, ain di sini disukunkan. Bertemu dua sukun maka jadi bi', hakada. Bi'. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Bi'. Lam yabi' la tabi' bi. Kalau dia tidak menjual, la tabi', jangan kamu jual, bi' jualah. Nah, ini penulis yang menyampaikan pada kita. Jadi, untuk fi'il mu'tal ain pada bab kedua, kalau dia dalam keadaan jazm, majzum, ketemu dua sukun, maka sukun yang pertama wajib kita buang. Pertanyaan saya kepada ummahat sekalian. Ini semua adalah dhamir huwa. Bagaimana keadaannya kalau sekarang yang saya ingin jazmkan adalah fi'il mudhari' untuk dhamir hum. Yabi'una. Apa yang terjadi kata yabi'una ini kalau saya masukkan lam? Man ya'rif? Siapa yang tahu? Apa kejadiannya? Lam? Ya, lam yabi'u. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa Laila. Mumtaz. Jadinya lam yabi'u. Pertanyaannya, kok iya-nya masih ada ya? Lam yabi'u. Enggak, lam yabi'u gitu. Kenapa masih ada huruf ya-nya di sini? Lam yabi'u. Pada kasus sebelumnya, lam tabi, la tabi, ya-nya hilang. Tapi kenapa pada bentuk yabi'un, la ini ya-nya tidak dibuang, masih ada lam yabi'u. Apa sebabnya? Siapa yang tahu? Karena tidak bertemu dua sukun. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Yani, Hasan, mumtaz. Karena tidak adanya pertemuan dua sukun dalam kalimat ini. Atau dalam kata ini, bukan kalimat. Nah, kalimat boleh, kata juga tidak apa-apa, karena ini membentuk kalimat. Karena kata ini tidak ada dua sukun. Ya bi, ba-nya masih berharokat, ainnya berharokat. Menunjukkan bahwasanya kalau nggak ketemu dua sukun, ya jangan dihilangkan. Sehingga kita buat seperti ini. Lam yabi'u. Baik, saya berikan contoh lain. Bagaimana saya ganti warnanya jadi warna yang terang ya. Warna hitam aja. Bagaimana kalau seandainya bentuknya tabi'ina. Kamu perempuan menjual. Tabi'in. Tabi'ina. Kemudian kita masukkan lam yang menjazmkan mudhari'. Apa yang terjadi? Man ya'rif? Lam tabi'i. Masya Allah. Barakallahu fiik. Asanti. Bulailah. Lam tabi'i. Sahih. Lihat di sini ummahat ya. Lam tabi'i. Sahih. Bulailah, kenapa ibu tidak membuang ya-nya? Karena tidak bertemu dua sukun. Itu dia jawabannya. Karena tidak bertemu dua sukun. Bisa dipahami kepada ummahat ya. Perhatikan baik-baik. Ketika kita ingin menjazmkan fi'il mu'tal ain, fi'il mudhari' mu'tal ain, kalau tidak ada pertemuan dua sukun, maka jangan dibuang. Seperti kasus ini. Yabi'un, lam yabi'u. Tabi'in, lam tabi'i. Tapi kalau bertemu dua sukun, seperti pada contoh yang diberikan penulis, lam yabi', jadi lam yabi'. Lam tabi', jadi la tabi'. Bi' jadi bi. Hakada. Ini yang ingin disampaikan oleh penulis. Maksudnya adalah kalau ada fi'il mudhari' mu'tal ain bertemu dua sukun, maka sukun yang pertama wajib dibuang. Kalau tidak, ya tidak usah dibuang. Sebagaimana beberapa contoh yang tadi disebutkan dan dijawab oleh beberapa ummahat. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya, insyaallah ta'ala. Inilah pembahasan tentang keadaan jazm pada fi'il
mudhari' mu'tal ain. Ada bab yang kedua ya, bukan bab pertama. Bab pertama udah, kalau lam yakul jadi lam yakul. La taqulu jadi la taqul, jadi la taqul. Kul jadi kul. Ini kasusnya beda ini. Sekarang bab 2, kasrah dia. Berarti kita bilang lam yabi', jangan jadi lam yabu'. La tabu' atau bu' itu beda bab. Perhatikan ya, bab kita sekarang bab 2. Baiklah, contoh yang diberikan penulis, langsung aja kita akan memasuki contoh penggunaan atau contoh pembentukan fi'il mudhari' dalam keadaan jazm dan juga bentuk amar pada fi'il mudhari' mu'tal ain ini di dalam sebuah kalimat sempurna. Silakan dilanjutkan, kita buka di latihan khamsa wa isyrin, di latihan yang ke-25. Iqra ma yali, baca yang berikut ini. Baik, Omaha diminta untuk baca contoh ini. Perhatikan bagaimana cara kita membuat kalimat sempurna menggunakan fi'il mudhari' mu'tal ain tatkala dimasuki oleh huruf-huruf jazimah atau ketika dalam keadaan amr yang dalam kalimat amr maka fi'il mudhari'nya menjadi majzum. Nah, silakan tafadhol Bu Ami iqra'i lana al-jumlatul ula fi hadzal tamrin. Silakan Bu Ami, bisa diaktifkan mic-nya. Bacakan untuk kita semua kalimat pertama dari latihan yang ke-25. Ahlan wa sahlan Bu Ami, tafadhol. Syagili mikrofon. Dihidupkan mikrofonnya. Hal anti ma'ana ya Bu Ami? Audionya nggak bisa Ustaz. Ustaz. Baik, kalau gitu langsung aja deh yang ngomong tadi Bu Yani dulu. Ahlan wa sahlan Bu Yani. Ya. Ahlan bik ya Ustaz. Nah, Ibu awalan ya. Tafadhol. Labas. Iqra'i Bu Yani, iqra'i lana al-jumlatal ula. Tafadhol. Wahid. Nah. Ainal mudiru lama yaji'u. Khata. Bukan lama yaji'u. Ibu kalau bilang begitu salah. Iya. Lama yaji. Yaji itu juga salah. Gimana ya ungkapannya? Oh iya, bertemu dua sukun ya ini. Lama betul. yaji. Nah, itu Ibu. Lama yaji. Betul. Hasan, ini karena bertemu dua sukun. Iya. Ini iya-nya ini bukannya cuma tempat itu ya Ustaz. Betul. Tempat hamzah. Nah, nanti disampaikan Hasan, nanti disampaikan oleh penulis di keterangan di bawahnya. Begini Mama. Oh iya. Nah, lihat perhatikan. Yaji gitu ya. Yaji. Begini nulisnya. Kalau ada hamzah, ada ya, maka kita nulis hamzahnya di belakang ya. Yaji begini. Ya. Iya. Ketika dimasuki salah satu dari huruf jazimah diantaranya ini lamma, artinya belum ya. Nah, lamma kan huruf jazm ya, betul ya? Iya. Nah, betul, yang menjazmkan mudhari'. Maka mudhari'nya jadi sukun. Lam yaji, begini, ya-nya sukun, hamzanya juga sukun. Kan begini harusnya ya nulisnya ya. Lamma yaji, gitu tadi seperti Bu Yani. Ya. Karena ada dua sukun, maka sukun pertama kita buang. Apa sukun yang pertama? Yaitu huruf ya-nya dibuang. Betul. Nah, kalau ya-nya kita buang, lihat. Yaji, harusnya kan gini ya. Yaji begini nih. Asal gini. Emang nggak bagus nih. Ya. Maka untuk penulisan kata yaji, maka lam yaji kita berikan alif maksurah gini. Jangan pakai ya. Nih, namanya alif. Gini. Ya, kemudian hamzanya ditaruh di belakang alif. Lamma yaji, hamzanya ditaruh di atas nabroh. Lamma yaji, aduh susah nih. Mana nih? Ini ada. Nah, begini jadinya. Lamma yaji. Hamzanya ditulis di atas nabroh. Kenapa demikian? Karena kaidah penulisan hamzah, kalau seandainya sebelumnya dalam keadaan kasrah, maka kita tulis hamzah di atas nabroh. Ini namanya nabroh ini. Nabroh itu seperti ini ya. Ada wadah namanya. Nah, wadah seperti ini.
Bukan di atas waw, bukan di atas alif. Maka jadilah seperti ini tulisannya lama yaji, ditulis di atas nih dia nabroh ini. Lama yaji seperti alif bengkong ya. Jadi yang benar kita bacanya ainal mudiru lama yaji. Hakada. Ainal mudiru lama yaji. Ulang lagi Bu Yani, coba. Fadal. Kariri hadil qiraah. Wahid. Ainal mudiru lamma yaji. Nah, itu dia. Lama yaji asan. Tarjimi, terjemahkan Bu Yani. Ya. Di manakah kepala sekolah? Beliau belum datang. Betul sekali. Di mana kepala sekolah? Dia belum datang. Masya Allah. Syukron Bu Yani. Barakallahu fiik. Selanjutnya rokam isnan. Nuwasil au nastamir rokam isnan. Tafadhali syagili mikrofon Bu Dewi Ishak. Ayumkinuki antusyagili mikrofon alaan. Bisa Ibu hidupkan mikrofonnya? Sudah bisa Bu Dewi? Cara mengaktifkan mic? Hal yumkinuki dzalik? Baik, mafis saut, tidak ada suaranya. Labas. Nu'ti fursah ila ghairiha. Kita berikan kepada selainnya. Tafadhol ba'da Bu Dewi, Bu Kiki. Syagili al-mikrofon. Summa ikra'i al-jumlah as-saniyah. Tafadholi. Bismillah. Ya Aliyu, la tabi hazihi sayyarata bi'tilka. Masya Allah, bagus sekali. Mumtaz. Ya Aliyu. La tabi' hadhihi sayyarata bi'tilka. Jamil. Ikra maratan saniyah. Ikra'i maratan saniyah Bu Kiki. Tafadholi. Ya Aliyu, la tabi hazihi sayyarata bi'tilka. Mumtaz. Hasan. Tarjimiha. Terjemahkan. Wahai Ali, jangan jual mobil ini. Jual yang itu. Betul sekali. Hasan. Ya Ali, betul. Wahai Ali, la tabi. La-nya nahiyah ya, karena menjazmkan mudhari. Jangan kamu jual mobil ini. Bi'tilka, jual yang itu. Ya, ini memang Ali memiliki banyak mobil. Dikatakan jangan jual yang ini, jual yang itu. Bisa diperhatikan ya. Tabi' ini contoh dari fi'il mudhari dalam keadaan jazm. Karena ada la nahiyah, iyanya dihilangkan dan bi' adalah fi'il amarnya. Masya Allah, syukran Bu Kiki, asanti, barakallahu fiik. Ba'da Bu Kiki, tafadhali Bu Laila. Syagili mikrofon. Summa qra'i al-jumlatas salisah. Tafadhal. Na'am Ustaz. Salasah. La taghib kasiran ya Hamidun. Nah, Ya Hamidu. Sahih. Kariri, ulang. La taghib kasiran ya Hamidu. Jamil, Masya Allah. La taghib kasiran ya Hamidu. Tarjimiha, terjemahkan Bu Laila. Jangan absen banyak, wahai Hamid. Iya, kamu jangan banyak absen gitu ya. La taghib kasiran. Kamu jangan banyak absen, wahai Hamid. Iya, kayaknya saya dapat contoh-contoh soal kemarin. Kalau yang baca Bu Laila dapat ini terus ya Bu. Mana? Iya, bolos. Jangan bolos. Iya, absen ya. Saya nggak bolos loh, Ustaz. Iya, padahal sering bolos. Cuma kok kayaknya ya Bu. Waktu itu udah flashback. Iya. Apa Ustaz? Sahih Bu. La taghib kasiran. Lihat rumah di sini ya. La taghib ini adalah nahiyah. Dua sukun, ianya dibuang. La taghib, jangan kamu absen. Kasiran yang banyak. Hanya jangan kamu banyak absen, wahai Hamid. Cukup Bu Laila, barakallahu fiik. Masya Allah. Ba'da dalik, setelahnya tafadhali Bu Miftahul Jannah. Syagili mikrofon Bu Miftah. Fadhali ikra'i raqam 4. Fadhali. 4. Nah. Tabi'ata sayyarataka ya akhi. La lam abi'ha. Masya Allah, jamil. Qira'ah mumtazah.
Kariri maratan ukhra. Diulang lagi bacanya. Abi'ta sayyarataka ya akhi. Jamil. La, lam abi'ha. Masya Allah, mumtaz, ahsan. Terjemahkan Bu, sahabat Doli. Terjemiha. Apakah engkau menjual mobilmu wahai saudaraku? Tidak, saya tidak menjualnya. Iya, Ibu perhatikan bi'ta ini bentuk madi atau mudore. Bentuk Madi. madi. Berarti apakah kamu iya. telah Iya. Apakah kamu telah menjual mobil kamu wahai saudaraku? Jamil. Tidak, saya tidak menjualnya. Iya, memang gitu ya. Terkadang lam itu juga bisa bermakna belum, tergantung konteks. Ini sepertinya lebih tepat la lam abiha. Tidak, saya belum menjualnya. Yang lebih tepat tuh pakai lam, tapi ini lam tidak, bisa juga tidak. Tidak, aku tidak menjualnya. Ya, bisa juga tidak, tergantung konteksnya ya. Tidak, aku tidak menjualnya. Atau boleh tidak, aku belum menjualnya. Hakada Bu Miftah, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, Umar bisa lihat di sini ya, lam abiha ini contoh dari menjazmkan fi'il mudhari mu'tal ain yang dihilangkan ya-nya, karena ya-nya ya sukunnya bertemu dengan ain sukun. Kemudian qala mu'allifuna, di sini penulis menyampaikan pada kita mulahazatun, yaitu sesuatu yang harus diperhatikan. Bahasa kitanya sering NB, itu ya, perhatian. Tuktabul hamzatu, lihat tuktabul hamzatu, hamzah tuktabu ditulis fi yaji'u, di dalam kata yaji'u, ba'dal ya'i, setelah huruf ya. Jadi kalau hamzahnya berharokat yaji'u atau yaji'a gitu ya, kalau ada lan misalnya lan yaji'a, atau ada an yaji'a, atau doma yang tidak ada menjadikan mudhari jadi nasab ataupun jadi jazm, maka perhatikan hamzah ditulis setelah huruf ya, ba'dal ya, fi yaji'u. Wa fi lam yaji fauqal ya'i, kata penulis, dan dalam kata lam yaji ketika ya-nya dibuang, maka hamzah ditulis di atas ya. Sebetulnya lebih tepat ini dibilangnya nabroh gitu ya, di atas nabroh, tapi nggak apa-apa lah dibilang fauqal ya karena mirip seperti huruf ya. Jadi perhatikan bedanya nih Ummahat ya. Jadi kata yaji'u, nih lihat, kalau dia tidak dalam keadaan sukun, dhammah atau fathah, maka hamzah ditulis setelah ya. Tapi ketika yaji'u, yaji gitu ya, lihat, yaji begitu, ketemu dengan dua sukun, ya-nya dibuang, maka hamzahnya ditulis di atas ya. Lihat seperti ini, lam yaji. Baik, pertanyaan saya, siapa yang bisa jawab nih? Bagaimana kalau seandainya kita ingin bilang yaji'una, nulisnya yang benar itu yang mana? Yang pertama begini, yaji'una, atau yaji'una, atau yaji'una. Nah, yang mana benar? 1, 2, 3. Yang pertama, Ustaz. Apa? Yang pertama. Yang pertama. Yang lain? Itu ada hurufnya ya? Ketiga, Bu. Yang mana? Kedua. Ini ketiga. Wah, beda-beda nih istilah ulama. Yang kedua. Ini yang kedua. Pakai ini, pakai nabroh. Iya, yang kedua. Iya, benar. Sahih, barakallah. Ini nulisnya ya. Masya Allah. Sahih, Mahat. Jawabannya adalah ini yang kedua. Karena saya sampaikan apa? Sebelumnya kasrah.
dia kasroh, maka kita tulis di atasnya dengan apa? Dengan nabroh. Maka nanti ketika dia dalam keadaan sukun, maka kita tulis lam yaji'u, begitu ya. Tetap dalam menggunakan nabroh di atas, seperti di atas ya begitu. Lam yaji'u hakada. Nah, perhatikan nih. Memang untuk penulisan hamzah itu ada kaidah tersendiri. Tapi beginilah contohnya ya, saya sampaikan cara penulisan hamzah. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan bisa dipahami ini ya semuanya ya tentang pembahasan bagaimana keadaan fi'il mu'tal ain, fi'il mudhari mu'tal ain ketika dalam keadaan sukun. Kalau bertemu dua sukun, ingat ya-nya dibuang. Khusus untuk yang ada hamzahnya, maka jangan lupa ketika sukun, maka hamzah ditulis di atas nabroh. Sering bilangan nabroh itu namanya. Nun, ba, ro, nabroh. Ini tulisnya. Nabroh. Ya, atau bagaimana ditulis oleh penulis, fauqol ya, di atas ya, nggak apa-apa lah. Karena memang tulisannya mirip huruf iya, tapi nggak ada titiknya. Baik, ummahat, inilah pembahasan yang pertama ya. Kita mengenal bentuk fi'il mu'tal ain, mudhari mu'tal ain ketika dalam keadaan sukun. Kita baca dulu sama-sama. Istami'na wa karina hadil qira'ah fi buyutikunna. Dengarkan dan ikuti bacaan ini. Summa ba'da dzalika nuwasil aw nadkhul fi tamrin ba'dahu. Istami'na wa karina. Ainal mudiru lamma yaji. Isnan. Ya Aliyu. La tabi' hadhihi sayyarata. Bi'tilka. Salasah. La tagib kasiran ya Hamidu. Ya, kalau perempuan lam tagibi gitu ya. Tinggal diberikan ya, lam tagibi kasiran ya Aminah gitu. Lam tagibna kasiran ya akhwat, dan seterusnya. Tinggal diubah-ubah sesuai dengan fiilnya. Arba'ah. Abi'ta sayyarataka ya akhi? La lam abi'ha. Taib, intahayna minat tamrin al-khamis wal ishrin wal anda dukhul fi tamrin al-jadid. Selesai latihan ke-25, sekarang kita memasuki latihan baru, yaitu latihan yang ke-26. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selesainya latihan 25 menunjukkan selesainya pula kaidah mentasrif fi'il mu'tal ain atau fi'il ajwaf dari bab yang kedua. Jadi bab kedua itu selesainya ditandai dengan selesainya latihan 25. Karena kita akan masuk latihan 26. Latihan yang ke-26 sampai seterusnya adalah latihan merubah atau mentasrif fi'il mu'tal ain, fi'il ajwaf di bab yang keempat. Saya ulang lagi. Latihan 26 ini kita akan belajar mentasrif fi'il mu'tal ain atau fi'il ajwaf yang ada pada bab 4. Jadi kesimpulannya gitu ya. Umat, kalau lihat ada fi'il mu'tal ain atau fi'il ajwaf, maka ada 3 kemungkinan. Ini masuk bab 1 seperti yang sebelumnya. Bab 2 seperti yang sesudahnya tadi, yang terakhir di latihan 25, atau masuk bab ini nih, yang di latihan 26, yaitu bab yang keempat. Bab keempat itu fa'ila yaf'alu, gitu ya. Fa'ila yaf'alu. Ini bab yang keempat. Lihat teman, sekarang kita akan lihat contoh dari fi'il mu'tal ain atau fi'il ajwaf pada bab ini. Di antara fi'il yang masuk pada bab ini adalah nama. Bukan nama kita, bukan nama bahasa kita, bukan nama artinya tidur. Kalau dilihat bentuk madinya, kayaknya kok sama ya Ustadz. Kayak kola sama soma. Sama ya Ustadz, kayak saro ya siru. Ba'a ya bi'u. Memang sama bentuknya ya, tapi karena beda bab,
Maka ketika kita mudorekkan, hati-hati. Dia tidak kita mudorekkan dengan yanumu begini, karena bukan bab ini, bukan. Bukan pula kita mudorekkan dengan yanimu seperti yang sebelumnya tadi yang barusan kita selesaikan pada bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu, bukan juga. Tapi kita jadikan dengan yanamu. Begitu Mahat jadinya. Yanamu. Nah, ini sebabnya ya, kenapa beda-beda bentuknya, karena memang beda bab. Yanamu. Jadi seolah-olah ini nama jadi nawima gitu ya. Ketika jadi fathah jadi yanwamu. Kemudian wawunya diganti jadi alif. Jadi asalnya gini nih. Na wi ma gitu. Kemudian karena apa namanya? Yaf'alu gitu kan. Maka yanwamu gini asalnya. Yanwamu. Kemudian diubahlah wawunya dengan alif, maka jadi nama gitu. Dia tidak sama dengan yanumu. Kalau yanumu kan masuk pada bab 1. Nanti sama dong kayak bab 1, nggak ada bedanya. Maka dibedakan untuk bab 4 ini. Dibentukkan mudoreknya dengan yanamu agar tidak sama seperti pada bab yang pertama. Begitu, Mah. Nih. Makanya nanti nih, ketika dalam keadaan masdar, kita bilang naum mirip nih dengan apa? Dengan bab pertama. Karena pakai wawu. Nawima, naum. Atau boleh niam. Niam seperti saum dan siam. Gitu nanti. Dalam bentuk apanya? Masdarnya. Bagaimana yang kita pernah pelajari sebelumnya nih Umar. Kalau pada bab yang kedua kan pakai ya itu udah pasti. Contohnya apa? Saro. Lihat nih ya yang bab 2 sebelumnya. Saya ingatkan aja nih. Yasiru. Ketika kita masdarkan karena babnya pakai ya. Fa'ala yafilu. Maka masdarnya pasti kan pakai ya. Sairun. Gitu. Sairon atau sairun. Boleh ya. Sair, perjalanan di malam hari. Goba, lihat goba pada bab kedua. Yagibu masdarnya goib. Gitu, pakai ya. Tapi untuk bab pertama, kola, lihat yang ini sebelumnya. Kalau kita membuat masdar, kola, yakulu, karena pakai wawu, maka kita bilang kaulan. Maka kaulan. Pakai wawu. Yang sama dengan apa? Soma, yasumu, kita buat gitu ya. Apa masdarnya? Sauman. Hakada, umahat. Nah, untuk kasus untuk nama yang masuk pada bab 4, karena asalnya nawima, makanya ketika dia dijadikan masdar, sama dengan bab pertama. Naum, kita bilangnya. Naum. Tidur artinya. Masdar ini. Naum, tidur, tapi nggak ada waktunya. Atau boleh niam. Bagaimana Nabi mengatakan silul arham. Kemudian apa? Wasallu fil laili wan nasu niyam. Kan gitu ya. Ya, Ustaz, Afan. Ya, silakan Bu Laila. Nama ya namu, naumun, bukan siam. Niamun kali Ustaz. Atas. Yang mana? Ini. Nama ya namu, naumu, Ya. siam Ustaz. Naumun. Atas. Sama apa? Naumun terus? Atas Ustaz salah. Siamun pakainya siam, bukan niamun. Yang soma ya sumu saum. Ini. Bukan yang atas banget. Nama ya namu, naumun. Oh iya maaf. Betul. Nama ya namu, naumun, niam. Betul Bu, maaf. Ya. Nah, syukran Bu Laila, Masya Allah. Teliti banget nih Bu Laila, Masya Allah. Sahih Bu, betul niam, bukan siam, betul niam. Nah ini ya Umaha ya. Ini menunjukkan pada kita, perhatikan ya. Ketika kita ingin menjadikan masdar dari fi'il mu'tal ain, maka kita lihat babnya. Nah, ini nama ya namu kita masdarkan dengan wawu lagi kembali. Kenapa? Karena asal dari kata nama itu nawima. Ketika dimudorkan yanwamu agar tidak sama dengan bab pertama yanumu dengan yakulu gitu. Makanya bab keempat dijadikan dengan fathah yanamu. Begitu tak kala kita akan mudorkan. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita akan belajar mentasrif fi'il madi terlebih dahulu dari bab yang ketiga. Bagaimana ya cara kita mentasrifkannya? Kita bisa lihat di latihan yang ke-26 ini. Qala mu'alifuna hafizahullah ta'ala ta'ammal mayari. Menulis mengatakan pada kita di sini perhatikan yang berikut ini. Tulis aja di kita, tulis aja di buku kita, bikin judul tasrif fi'il madi dari tasrif fi'il mu'tal ain dalam bentuk madi.
atau tasrif fi'il madi dari fi'il mu'tal ain gitu ya. Biar Bapak tahu ini judulnya. Baik, sekarang kita akan sama-sama belajar mentasrifkannya dari domir huwa sampai nahnu. Dengarkan ya, istami'na jami'an wa karirna hadil qira'ah fi buyutikunna. Hamidun nama. Al-auladu namu. Aminatu namat. Al-banatu nimna. Anta nimta. Antum nimtum. Anti nimti. Antunna nimtunna. Ana nimtu. Nahnu nimna. Karir, saya ulang lagi. Hamidun nama. Al-auladu namu. Aminatu namat. Al-banatu nimna. Anta nimta. Antum nimtum. Anti nimti. Antunna nimtunna. Ana nimtu. Nahnu nimna. Coba saya minta bacakan dulu Bu Yani. Tafadhali. Iqra'i lana Bu Yani. Dimulai dari hamidun nama sampai nahnu nimna. Tafadhali Bu Yani. Fadhali. Nah. Hamidun nama. Al-auladu namu. Aminatu namat. Al-banatu nimna. Anta nimta. Antum nimtum. Anti nimti. Antunna nimtunna. Ana nimtu. Nahnu nimna. Masya Allah, mumtazah. Qiraah mumtazah. Masya Allah. Barakallahu fiik, Bu Yani. Coba saya minta bacakan lagi, Bu Kiki. Tafadhali. Iqra'i lana, Bu. Biar kita hafal ini cara mentasrifnya. Tafadhali, Bu Kiki. Syagili mikrofon. Tafadhali, iqra'i. Hamidun nama. Jamil. Al-auladu namu. Jamil. Aminatu namat. Hasan. Al-banatu nimna. Jamil. Anta nimta. Hasan. Antum nimtum. Anti nimti. Antunna nimtunna. Ana nimtu. Nahnu nimna. Masya Allah, mumtazah. Qiraah jamilah, mumtazah. Barakallahu fiik, Bu Kiki. Ahsanti. Bu Miftahul Jannah, iqra'i lana, tafadhali. Syagili mikrofon. Hatta nahfad hadza tasrif. Sampai kita hafal nih cara mentasrifnya. Tafadhali. Iqra'i lana. Hamidun nama. Al-auladu namu. Aminatu namat. Al-banatu nimna. Jamil. Anta nimta. Antum nimtum. Anti nimti. Antunna nimtunna. Ana nimtu. Nahnu nimna. Masya Allah, mumtazah. Masya Allah. Qiraah jamilah. Barakallahu fiik, Bu Miftah. Fadhali iqra'i lana Bu Laila. Hatta nahfaz hada tasrif. Fadhal. Syagili mikrofon. Wa iqra'i. Fadhali. Hamidun nama. Al-auladu namu. Aminatu namat. Al-banatu nimna. Anta nimta. Antum nimtum. Anti nimti. Antunna nimtunna. Ana nimtu. Nahnu nimna. Nih, syukran. Jazakallah khairan. Masya Allah. Qiraah mumtazah wa jamilah Bu Laila. Ahsanti. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lihat ya. Cara kita mentasrifnya seperti ini. Hamidun nama. Al-auladu namu. Aminatu nama. Tidak ada perbedaan ya bentuknya nih. Tapi ketika bersambung dengan domir mutaharrik. Saya sampaikan namanya domir mutaharrik. Karena nah ini domir mutaharrik maksudnya berharokat. Ketika bertemu dengan domir berharokat. Maka dia sama seperti bab 2 nih. Ya, sama ya. Ba'a bi'na. Gitu ya. Saro sirna. Tapi modorenya ngikutin bab 1. Baik begitu. Anehnya ya. Memang begitu ya. Perhatikan. Ini babnya. Untuk bab yang keempat ini.
ketika kita mentasrifkan dalam bentuk madhi, madinya ngikutin seperti tasrif pada bab 2. Tapi nanti insya Allah kita akan lihat di bentuk mudhari, bentuk tasrifnya sama seperti bab 1. Jadi jangan sampai salah. Umat jangan bilang al-banatu numna. Salah nih numna. Anta numta. Salah. Dia ikutin bab 2. Nimna. Nimta. Nimtum. Hakada. Nah, contoh-contoh pada bab ini apa saja? Nah, kita akan lihat pada latihan berikutnya. Mudah-mudahan umat bisa pahami ini ya. Kita masuk ke latihan berikutnya. Sekarang umahat yang akan mentasrifkan sendiri contoh dari fi'il yang penulis sudah sediakan. Kita masuk latihan 27. Tamrin as-sabi wal isyr. Qala mu'allif rahimahullah, hafizahullah ta'ala huna, asnid khafa wa kada. Asnid, sandarkan. Sanatkan. Sanat itu kan penyandaran. Asnid, sandarkanlah. Khafa, fi'il khafa. Wakada dan kada. Nih kalau bentuknya begini tuh kita nggak tahu nih. Bab 1, bab 2, bab 3. Sama semua nih soalnya. Bab 1, bab 2, atau bab sama. Kita tahu kalau kita udah hafal ya. Hati-hati ini bab yang 4 ya. Seperti tadi. Sandarkan khofa dan kada ilat domairi kepada domir-domir. Kama sebagaimana fit tamrinis sabiqi. Di latihan sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan pada latihan sebelumnya. Nah sekarang umahat mentasrif kata khofa dan kada seperti contohnya. Artinya jadi umahat buat begini nih seperti contoh sebelumnya. Lihat bagaimana. Ini. Nah, Hamidun nama, al-auladu namu. Diganti namanya jadi khofa. Hamidun khofa, al-auladu khofu dan seterusnya. Nanti kalau yang belum kebagian, saya berikan bentuk fi'ilnya yang lain yang masuk pada bab ini. Tafadhol, saya mulai langsung dari Bu Yani. Tafadhol Ibu Yani. Tasrif lana. Fi'il khofa min hamidun khofa ila ana. Sampai ke ana. Tafadholi. Iqra'i lana. Tafadholi. Ya. Hamidun khofa. Nah. Al-auladu khofu. Jamil. Aminatu khofat. Al-banatu khifna. Jamil. Anta khifta. Antum khiftum, anti khifti, antuna khiftunna, ana khiftu, nahnu khifna. Masya Allah Bu, lancar sekali. Masya Allah. Ini salah tulis ya saya ya, khifna pakai alif. Masya Allah. Mudah-mudahan tadi Bu Yani baca langsung tanpa lihat teksnya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lancar sekali, mumtaz. Fadli, selanjutnya saya minta Bu Miftah dulu deh. Bu Miftah, tafadhali. Kada. Tasrif lana, fi'al kada. Sarrif lana fi'al kada. Fadhal. Hamidun kada. Jamil. Al-auladu kadu. Naam. Aminatu kadat. Al-banatu kidna. Jamil. Anta kidta. Antum kidtum. Anti kidti. Antunna kidtunna. Ana kidtu. Nahnu kidna. Jamil, barakallahu fiik. Nah, Suma saya ingin sampaikan ya, nanti dalam pengucapan kata kidtu, kidtu, ini kan kidtu, da sama ta itu kan makhrajnya sama ya. Sama. Nah, ini dikenal dengan apa namanya? Idgham mutamasilain, betul sekali. Ketika ada idgham mutamasilain, maka ini langsung dimasukkan ke ta, makhraj kita ke ta, kidtu, begitu. Tanpa kita qalqalahkan kata kidtu, enggak, tapi langsung ke apa? Kata kidtu. Makanya sering kita dalam Al-Qur'an ketika ada seperti ini tanya tasydidkan. Begitu ya. Berarti dalam bahasa Arab sama kayak bahasa Quran juga. Sama Bu, betul. Kaidahnya ya? kan sama, karena kan Al-Qur'an bahasa Arab ya. Sama kayak gini, kitum, kita, kiti, tidak kita bilang anta kidta. Antum kidat, enggak langsung kita, kitum. Cuma kitu. Mungkin kalau yang dengung gitu kali nggak usah ya, kayak an. Betul. Misalnya biasa kan an ya khofu, kalau di Quran kan ay ya khofu. Ya gitu. betul. Kalau yang itu enggak, kalau yang idgham itu enggak. Ya. Tapi untuk pengucapan makhraj, kalau makhraj memang itu berlaku dalam semua ungkapan kalimat bahasa Arab. Nah, hakada mumtaz, masya Allah, barakallahu fiik Bu, cukup mumtaz, ahsanti, qiraah jamilah. Baik umahat, ini contoh ya dari khofa dan kada pada
bab yang keempat. Tafadhali Ibu Kiki, sekarang saya minta fi'ilnya dari saya. Silakan Ibu tasrifkan fi'il berikut ini. Saya minta yang masuk pada bab ini zala. Yang sudah kita pelajari itu. Zala. Ini babnya bab 4. Tafadhali. Hamidun zala. Silakan. Bab 4. Sebentar. Hamidun zala. Jamil. Al-auladu zalu. Jamil. Aminatu zalat. Jamil. Al-banatu zilna. Jamil. Asal. Anta zilta. Jamil. Antum ziltum. Nah. Anti zilti. Antunna ziltunna. Ana ziltu. Nah. Nahnu zilna. Masya Allah. Mumtaz. Nahnu zilna. Masya Allah. Syukran Bu Kiki. Mumtazah. Barakallahu fiik. Bagus sekali. Ahsan. Selanjutnya saya minta Bu Laila. Bu Laila dari saya Bu ya. Siap-siap Bu. Mudah-mudahan nggak susah Bu. Iya. Nah. Nala Bu. Ibu tahu arti nala? Nih Iya. tulisannya. Nala ya nalu. Nala. Memperoleh. Oh, beroleh. Ya. Mendapatkan. Nala. Ada dalam Al-Quran. Ya. Ya nalu. Lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kan ada Al-Quran ya. Lang tanalul birra. Gini tulisannya di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Lang tanalu. Nanti kita belajar nih. Nunnya hilang karena ada lan. Lan menasabkan mudhari'. Lan tanalu al-birra. Engkau tidak akan memperoleh kebaikan. Mencapai kebaikan. Hatta sampai tunfiku, engkau menginfakkan ma tuhibbun, menginfakkan apa yang engkau sukai. Itu kata Allah. Tunfiku mimma tuhibbun. Hakada. Nanti makin lama makin paham ya Al-Quran. Lan tanalu ini bentuknya berarti pada bab yang kedua. Nala ya nalu. Tafadhol Bu. Nala. Hamidun nala. Tafadhol. Nah. Hamidun nala. Nah. Al-auladu nalu. Jamil. Aminatu nalat. Jamil. Al-banatu nilna. Masya Allah. Anta nilta. Antum niltum. Anti nilti. Antunna niltunna. Ana niltu. Nahnu nilna. Masya Allah. Bagus sekali. Barakallahu fiik. Mumtazah anti. Masya Allah. Bolehlah Hasan. Baik, umahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah. Bagus-bagus tadi cara mentasrifnya. Nah begini ya. Cara kita mentasrif fi'il madhi, fi'il mu'tal ain pada bab yang keempat. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Saya kira nggak ada ya. Mudah insya Allah. Baik, kalau sudah bisa dipahami dengan baik cara mentasrifnya, sekarang kita akan melihat contoh fi'il madhi mu'tal ain pada bab keempat ketika dimasukkan dalam kalimat yang ada pada latihan berikutnya. Latihan ke-28. Tamrin as-samin wal 20. Latihan ke-28 kata penulis Iqra mayali. Bacalah yang berikut ini. Nah, di sini sekarang penulis memberikan pada kita kalimat sempurna yang dalam kalimat ini ada contoh pembentukan fi'il madhi mu'tal ain yang bersambung dengan dhamir. Agar kita perhatian nih. Perhatikan. Barangkali setelah umat baca ini, nantinya umat akan tahu ketika baca di Al-Quran atau hadis, wah ini ada nih mirip nih seperti apa ya? Seperti fi'il mu'tal ain yang saya dapatkan di kitab Durusul Lughah. Sehingga umat nanti apa? Sudah paham, oh ini mah mu'tal ain, udah belajar. Masuknya pada bab 4, ada nimtu, nimna, ada niltu, ada nilta, ada kitu, ada kita, dan sebagainya. Nah ini sangat berguna sekali dan sangat bagus sekali ya membaca contoh-contoh kalimat yang ada dalam mu'tal ain ini agar kita bisa lebih perhatian tentang pembahasan ini dan insya Allah mudah-mudahan juga bisa diterapkan dalam kalimat sempurna. Baik, langsung aja saya minta pada umahat yang membacanya, saya ingin dengar, kemudian nanti setelah dibaca diterjemahkan, kemudian kita akan baca sama-sama insya Allah. Iqra' mayali, bacalah yang berikut ini. Tafadhali. Nabda min Buyani. Kembali ke Buyani. Tafadhali iqra'i raqam wahid Buyani. Ya, Ustaz. Wahid. Nama akhi fi sa'atil ashirati. Wa anna nimtu ba'dahu biqalilin. Masya Allah Bu, Masya Allah. Ibu kalau lihat nih Bu, kitabnya gundul semua kan Ibu ya? Udah ya? Masya Allah. Bener kan? Gondol ya.
Ya, Ibu bisa baca Iya, ini Ustaz. semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menunjukkan adanya apa? Insya Allah, bismillah peningkatannya dalam membaca gundu. Amin, Insya amin, Allah. amin. Baik, saya lagi dibaca Bu, bagus sekali baca tadi, Hasan, tidak salah, betul. Ulang. Nama akhi fi sa'atil ashirati wa anna nimtu ba'dahu biqalilin. Hasan, Masya Allah, bagus sekali, mumtazah. Nama akhi fi sa'ati. Tinya kasrah karena ada fi. Al-ashirati. Kasrah karena dia na'at dari sa'ah. Wa ana nimtu. Tu-nya karena ana. Ba'dahu. Hunya domir hu. Kembali naum. Ba'dahu biqalilin. Ya. Wa ana nimtu ba'dahu. Hunya kembali ke akhi. Apanya? Hunya akhi. Biqalilin. Majrur karena ada bi. Masya Allah. Terjemahkan Bu Yani. Saudaraku tidur ketika waktu asar. Kok waktu asar? Asyirah. Asyir apa dong, Ustaz? Asyir. Ayo, jam berapa ini? Asa'atul ula, asa'atul wahidah. Oh, jam 10, Masya Allah. Jam Iya, 10. Kalau Jam asar mah 10. fil asr gitu aja, fi waqtil asri. Begitu Bu Yani. Iya, enggak. Iya. Ingat nih pengucapan kata jam. Nah, kalau lupa bisa nanti dilihat di diktat yang pernah saya tulis tuh di pelajaran ketiga. As-sa'atul wahidah, as-sa'atus saniyah, as-sa'atus salisa, as-sa'atul rabi'ah sampai as-sa'atul asyirah. Iya, ulang lagi bagaimana? Iya, betul. Saudaraku tidur jam 10 Tuh. dan saya tidur sebentar setelah dia gitu. Iya, kira-kira gimana ya enaknya bahasa kita? Dan saya tidur setelahnya dengan sedikit. Maksudnya bagaimana? Saya tidur tidak lama setelah dia. Tidak lama setelah dia. Gitu. Iya, tidak lama setelahnya. Nah, ini memang begini ya, dalam gaya bahasanya tuh beda dengan kita ya. Ba'dahu biqalil. Nah, ini sebetulnya yang bisa kita kita bisa praktekkan. Yang kita bisa praktekkan dalam ungkapan-ungkapan yang lain. Misalnya apa? Zahaba akhi ilal madrasah. Saudara saya pergi ke sekolah. Wa ana dhahabtu ilaiha ba'dahu biqalil. Maksudnya aku pergi juga ke sekolah tapi setelah dia beberapa saat kemudian, artinya enggak lama setelahnya. Jadi enggak lama setelahnya itu ungkapannya gini, ba'dahu biqalil, ba'dahu biqalil hakada. Bagus sekali tadi Bu Yani, barakallahu fi, ahsanti. Kemudian raqam isnan nomor 2. Tafadhali raqam isnan tadi Bu Kiki, tafadhali. Isnan. Mata nimtunal barihata ya akhwati. Nimna ba'da muntasofil laili. Jamil, asan nimna ba'da muntasofil laili. Bagus sekali bacanya, mumtazah. Iqra'i maratan saniyah. Baca sekali lagi Bu, biar kita mendengar dan mudah-mudahan bisa menghafalnya. Tafadhol. Mata nimtunal barihata ya akhwati. Nimna ba'da muntasofil laili. Masya Allah, mumtazah. Ahsan, qiraah mumtazah. Mata nimtunnal barihata ya akhwati. Nimna ba'da muntasofil laili. Terjemahkan. Kapan kalian tidur semalam, wahai saudara-saudaraku? Kami tidur setelah tengah malam. Betul sekali. Kapan kalian tidur? Di malam hari atau kemarin malam, maaf. Kapan kalian tidur kemarin malam, akhwati? Kami tidur setelah tengah malam. Muntasof, nisab dari kata nisfun, setengah. Muntasofil lail artinya tengah malam. Tadi saya lupa tanya Bu Yani. Langsung aja tanya Bu Kiki. Mana Bu yang jadi fi'il mu'tal ainnya dalam kalimat ini? Nimtunna dan nimna. Iya, bagus sekali. Nimtunna dan nimna. Iya, nimtunna dan nimna. Cukup Ibu, itu aja yang saya minta. Barakallahu fi. Masya Allah. Raqam salasah, Bu Miftahul Jannah. Fadali. Salasah. Khiftul barda falam akhraja minal baitil yauma. Bukan akhraj. Ibu salah bab ini. Bukan akhraj, bukan kharaja ya kharaju, bukan apa?
kharaja yakhruju. Yakhruju. Berarti falam Akhruju. Falam akhruj. kok akhraj? Akhruj. Ah, Akhruj. akhraj Ibu. Ya. Kalau Iya, akhraj falam akhruj. beda bab. Nah, contohnya kesalahan bab itu terkadang nanti ada beda arti. Contoh deh, nanti umat lihat di kamus atau lihat di Al-Quran, ada kata la bisa. La bisa yalbasu. Ini bab berapa nih umat? Coba saya tanya umat. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu, betul. Bab 4. Tahu artinya apa la bisa yalbasu? Memakai atau mengenakan, betul, mengenakan pakaian la bisa yalbasu. Tapi ada lagi la basa yalbisu. Bab berapa ini? Bab 3 ya? Bab 2. Oh, bab 2. Bab 3 bukan? Batu kali bab 2 dong. Fa'ala yaf'ilu. Oh, 2. Bab 2. Bab 2. Tahu artinya apa la basa yalbisu? Artinya samar atau ragu. Beda gak? Beda. Tulisannya sama tapi beda bab. Ya, kalau la basa yalbisu ragu. La bisa yalbasu mengenakan. Nah, hati-hati nanti baca Quran ya, jangan sampai salah. Ini ada banyak nih kekeliruan. Nah, kalau baca yalbasu dibaca yalbisu. Karena itu beda. Nanti ada beberapa ayat yang pakai yalbisu, ada yang pakai yalbasu. 6. Yang tadi itu akhruj, Bu. Ulang lagi. Silakan tafadhali Bu Miftah. Kariri qiraah, orang qiraahnya. Khiftul barda falam akhruj minal baitil yauma. Jamil, bagus. Sekali lagi iqra'i maratan saniyah. Khiftul barda falam akhruj minal baitil yauma. Masya Allah, barakallahu fiik, ahsanti, sahih. Khiftul barda falam akhruj minal baitil yauma. Masya Allah. Tarjimi, terjemahkan. Saya takut dingin, maka saya tidak keluar dari rumah pada hari itu. Masya Allah, betul sekali. Khiftul barda, aku takut dingin. Falam akhrus, maka ini ya, falam akhrus, maka aku tidak keluar dari rumah hari ini. Ya, seperti ibu bilang misalnya khiftu al-marad, saya takut sakit. Falam akhrus minal baitil yauma, dan aku nggak keluar hari ini. Atau apa? Khiftu kuruna, aku takut ada corona. Falam akhrus minal baitil yaum, dan aku nggak keluar dari rumah hari ini. Baik, Bu Miftah, tafadhali ulquri aina fi'ala mu'tal ain. Ulquri lana, sebutkan mana? Khiftu, barakallahu fiik. Ya, dari kata khofa ya khofa. Cukup, barakallahu fiik, Masya Allah. Bu Laila, tafadhali iqra'i raqam 4, iqra'i lana. Syukran Bu Miftah. Nah. 4. Lamma sami'tu hadzal khabara itu abki. Masya Allah. Ini terharu banget ini. Lamma sami'tu hadzal khabara kitu abki. Bisa dibaca sekali lagi, Bu? Iqra'i maratan saniyah. Lamma sami'tu hadzal khabara kitu abki. Jamil. Tarjimi, terjemahkan. Saya belum mendengar kabar ini. Itu tadi apa, Ustaz? Itu artinya apa? Belum tahu sama abki. Kitu. Kada ya kadu. Hah? Hampir. Dan aku hampir. Abki, bakayabki nangis. Oh, hampir nangis. Iya, saya tidak mendengar kabar ini. Saya hampir menangis. Betul. Lama sami'tu hadzal khabar. Saya belum mendengar kabar ini dan saya hampir saja menangis. Wah, kitu abki. Ya, kitu abki. Ya, ini lamanya masuk ke fi'il madhi ya. Ya. Demikian ya, berarti menunjukkan bahwasanya lama ini bisa masuk pada fi'il madhi. Karena masuk pada fi'il mudhari, lama asma' hadzal khabar, itu yang biasanya terjadi. Kemudian dipakai madhi. Ya. Menunjukkan boleh berarti lama masuk ke madhi. Nah, ini baru dengar ini. Baik, tafadhol Bu Laila, mana sebutkan ke kita ulquri fi'il mu'tal ain. Kitu. Ini ya, kata kitu artinya hampir. Kada hampir. Ya. Sahih, Bu. Cukup, barakallahu fiik.
Ya, ini karena Bu Dewi dan Bu Ami tidak bisa bersuara ya. Berarti kembali lagi langsung ke Bu Yani. Tafadholi, Bu Yani. Raqam khamsah. Bu Yani, silakan dibaca lagi Ibu raqam khamsah. Ya. Khamsah. Adaftaruka hadza zonantu daftari. Wakitu aktubu alaihi ismi. Masya Allah, jamil, bagus sekali. Sekali lagi dibaca, kariri maratan ukhra. Adaftaruka hadza zonantuhu daftari. Wakitu aktubu alaihi ismi. Mumtaz, barakallahu fiik. Bagus sekali bacanya, intonasi juga tepat sekali. Adaftaruka hadza zanantuhu daftari wa kittu aktubu alaihi ismi. Nam, terjemahkan. Apakah ini buku tulismu? Saya menduganya buku tulis saya, dan hampir saja saya menulis di atasnya nama saya. Sahih, betul sekali, Masya Allah. Adaftaruka hadza, apakah ini buku tulismu? Zonantuhu, aku mengiranya, hunya kembali ke daftar. Aku mengiranya itu buku tulis saya. Wakitu, dan aku hampir saja aktubu alaih, menulis di atasnya, hingga kembali ke daftar. Ismi sebagai maf'ulun bih, nama saya di atasnya. Ya, sebutkan Ibu, mana fi'il mu'tal lainnya? Fadhali. Fi'il mu'tal lainnya gitu. Iya, ini dia ya, kata gitu. Cukup Ibu, barakallahu fiik. Bagus sekali. Bu Kiki, raqam sita, tafadhali. Sittah. Anamatil banatu. Naam. Nimna qabla qalilin. Jamil, bagus sekali. Tarjimi, langsung aja terjemahkan. Bagus qiraahnya. Apakah anak-anak telah tidur? Ya. Ya, mereka telah tidur apa tadi? Beberapa saat yang lalu. Iya, beberapa saat yang lalu. Baru aja mereka tidur. Boleh begitu ya? Nimna qabla qalil. Ya, baru saja mereka tertidur. Nah, sahih, bagus sekali. Sebutkan mana fi'il mu'tal lainnya, Bu, dalam kalimat ini. Namat wa nimna. Iya, namat dan nimna. Cukup Ibu, barakallahu fiik. Masya Allah. Anamatil banatu, apakah anak-anak perempuan telah tidur? Naam, nimna qabla qalil. Ya, mereka telah tidur baru saja. Atau iya, baru saja mereka telah tidur. Bu Miftahul Jannah raqam 7, tafadhali iqra'i raqam 7. Sab'ah. Nimtul barihata mubakkiran. Jamil. Nimtul barihata mubakkiran. Tarjimiha, terjemahkan. Tadi malam saya tidur lebih cepat. Iya, tadi malam saya tidur lebih awal, betul, lebih cepat. Hasan. Lebih awal. Iya, sebutkan mana fi'il mu'tal lainnya? Nimtu. Nimtu, barakallahu fiik. Hasan. Cukup, Bu, barakallahu fiik. Baik, Ummahat, inilah contoh ya yang boleh disampaikan penggunaan fi'il mu'tal lain bentuk mudhari dalam satu kalimat sempurna. Baik, kita baca sama-sama, istami'na wa karirna, dengarkan baik-baik dan ikuti bacaannya. Semua kemudian kita masuk ke latihan berikutnya. Wahid. Nama akhi fi sa'atil 'ashirati. Wa ana nimtu ba'dahu biqalilin. Isnan. Mata nimtunnal barihata ya akhwati. Nimna ba'da muntasafil laili. Salasa. Khiftul barda falam akhruj minal baitil yawma. Arba'ah. Lamma sami'tu hadal khabara kittu abki. Khamsah. Adaftaruka hada zonantuhu daftari wa kittu aktubu alaihi ismi. Sittah. Anamatil banatu
Na'am nimna qabla qalilin. Sab'ah nimtul barihata mubakkiran. Inilah contoh dari apa? Penggunaan fi'il madhi dalam bentuk fi'il mu'tal ain dalam bentuk fi'il madhi. Baik, kita masuk ke kelas selanjutnya, kita bahas satu lagi ya, insyaallah. Yaitu adalah pembentukan fi'il mudhari' dari fi'il mu'tal ain. Bismillah. Cukup gak ya waktunya ya? Udah mau maghrib nih. Kita tasrif aja ya, insyaallah. Ya. Masih sama-sama, kemudian nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Hamidun yanamu. Al-auladu yanamuna. Aminatu tanamu. Al-banatu yanamna. Anta tanamu. Antum tanamuna. Anti tanamina. Antunna tanamna. Ana anamu. Nahnu nanamu. Langsung aja saya minta tafadhol Bu Laila, bacakan Bu untuk kita semua contoh ini. Hamidun yanam sampai nahnu nanam. Tafadholi. Hamidun yanamu. Al-auladu yanamuna. Aminatu tanamu. Al-banatu yanamna. Jamil. Anta tanamu. Antum tanamuna. Anti tanamina. Antunna tanamna. Ana anamu. Nahnu namamu. Ahsan, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut lagi ke Bu Miftahul Jannah. Iqra'i lana. Dibacakan. Hamidun yanamu. Al-auladu yanamuna. Aminatu tanamu. Al-banatu yanamna. Anta tanamu. Antum tanamuna. Anti tanamina. Antunna tanamna. Ana anamu. Nahnu nanamu. Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut ke Bu Yani, tafadhali. Ya. Hamidun yanamu. Al-auladu yanamuna. Aminatu tanamu. Nah. Al-banatu yanamna. Jamil. Anta tanamu. Antum tanamuna. Anti tanamina. Antunna tanamna. Ana anamu. Nahnu nanamu. Jamil, barakallahu fiik. Terakhir Bu Kiki, tafadholi iqra'i lana, dibacakan. Hamidun yanamu. Al-auladu yanamuna. Aminatu tanamu. Al-banatu yanamna. Anta tanamu. Antum tanamuna. Anti tanamina. Antunna tanamna. Ana anamu. Nahnu nanamu. Nih, barakallahu fiik. Ahsanti, barakallahu fiik. Nah, Ummahat perhatikan ya, beginilah cara kita mentasrif fi'il mudhari dari bab yang keempat. Nama yanamu, hamidun yanamu, al-auladu yanamuna, aminatu tanam, tidak ada perbedaan. Ketika bertemu dengan domir mutaharrik, maka alifnya dibuang. Jadi yanamna, alifnya hilang karena alif kan sukun. Mim juga sukun, ketemu dua sukun, alifnya dibuang. Yanamna. Anta tanam, antum tanamun, anti tanamina, lihat anti tanamin, antuna tanamna, hilang lagi alifnya karena bertemu dua sukun. Ana anamu, nahnu nanamu. Nah, begitulah cara kita mentasrif fi'il mudhari. Nah, sekarang kita mentasrif fi'il yang ada diberikan oleh penulis. Di sini yaitu adalah dua fi'il, yakhaf dan yasha. Ya, coba Ummahat ya, tasrif seperti tadi.
Kemudian nanti setelah ini pembahasan kita sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena sudah jam 6. Baik, soalnya asnid yakhafu wa yasha. Sanatkan, artinya sandarkan kata yakhafu dan yasha. Ilat domair kepada domir kama fit tamrini sabiki. Sebagaimana dalam contoh sebelumnya. Langsung aja nih yang masih aktif. Mic-nya Bu Kiki, tafadholi. Ditasrifkan lana yakhafu. Hamidun yakhofu. Ya. Al-auladu yakhofuna. Terus Aminatu, oh di sini ada. Aminatu takhofu. Al-banatu takhofna. Yakhofna. Iya. Anta takhofu. Antum takhofuna. Antum takhofuna. Anti takhofina. Antunna takhofna. Jamil. Ana akhofu. Nahnu nakhofu. Barakallahu fiik. Ahsan. Hampir tadi terpleset ya di yakhofna. 6. Bagus Bu Kiki, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut ke Bu Yani. Tafadhol Bu Yani, yasha'u. Fadhol. Hamidun yasha'u. Nah. Al-auladu yasha'una. Jamil. Aminatu tasha'u. Nah. Al-banatu yasha'na. Jamil. Anta yasha'u. Tasha'u. Bagus. Antum tasha'una. Bagus. Anti tasha'ina. Jamil. Antunna tasha'na. Jamil. Ana asya'nu asya'u. Nahnu nasya'u. Bukan asya'u, asya'u. Soalnya apanya? Ana asya'u. Jamil. Nahnu nasya'u. Nah, begitu. Ana asya'u, nahnu nasya'u. Sahih, barakallahu fiik. Nah, cuma perhatikan ya umahat semua. Yasha'u, yasha'u, karena hamzah lagi nih. Dia ketika bertemu dengan waw maka bersendirian nulisnya. Tasya'una begini. Ya, tasya'una. Harusnya pakai waw di asdiqa'u, kayak asdiqa'uka. Ini berdiri sendirian seperti ini, tasya'una. 6. Langsung aja saya minta ke Bu Miftahul Jannah. Nala Ibu, silakan nala. Tasrif kata nala. Bu Miftah. Nala. Hamidun yanalu. Jamil. Al-auladu yanaluna. Nah. Aminatu tanalu. Jamil. Al-banatu yalamna. Yanalna, betul. Terus. Yanalna. Iya, sahih. Anta tanalu. Antum tanaluna. Anti tanalina ya Ustaz? Iya, tanalina, betul. Tanalina, betul. Terus? Anti tanalina. Antunna tanalna. Jamil. Ana analu. Jamil. Nahnu nanalu. Jamil asan. Nahnu nanalu. Hakada nahnu nanal. Syukuran Ibu, barakallahu fiik Bu Miftah. Terakhir Bu Laila. Silakan Ibu tasrif kata kada Ibu. Silakan. Kada yakadu. Ya. Hamidun yakadu. Ya. Al-auladu yakaduna. Ya. Aminatu takadu. Al-banatu yakadna. Jamil. Anta takadu. Jamil. Antum takaduna. Jamil. Anti takadina. Antunna takadna. Jamil. Ana akadu. Nahnu nakadu. Iya, hakada. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtazah. Ahsanti Bu Laila. Baik Umahat, inilah cara kita mentasrif fi'il mudhari pada bab keempat dari fi'il mu'tal ain. Nah, ada PR ya buat Umahat. Di sini saya minta coba Umahat berikan harokat di soal 31 ini. Kemudian coba perhatikan dalam kalimat yang Umahat baca ini. Nanti saya minta di pekan depan dibaca lagi dengan lisan ya. Saya minta tulis dulu di sini. Umahat tulis di kertas PR-nya atau di buku PR-nya.
kalimat ini, kemudian terjemahkan di bawahnya dan beri garis bawah pada fi'il yang dimaksud, artinya fi'il mu'tal ain. Cari fi'il mu'tal ainnya di sini mana? Misal di sini ya, akhi sogiru yanam. Yanam fi'il mu'tal ain, umat berikan garis gitu pada mu'tal ain, kemudian diberikan harokat. Ini semuanya harokat sempurna dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, diterjemahkan. Ini PR-nya, ditulis lagi, diterjemahkan dan dikumpulkan ke saya. Insya Allah di pekan depan kita lanjutkan lagi biidznillah pembahasan ini. Waktu kita sudah hampir masuki waktu maghrib. Sampai sini dulu pembahasannya, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi, dan mudah-mudahan Ummaha senantiasa dilimpahkan istiqomah dan semangat serta kemudahan dalam belajar dan memahami ilmu bahasa Arab ini. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhihi muhadarah, wa akhtatim hadhihi muhadarah bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallahu Afwan, Ustaz. jazakallah.